Kisah Raja Patuat Gajah. Dahulu kala, ada seorang pemuda dari Lumban Sianipar, Balige, di mana keturunannya, yaitu anak dari Raja Sianipar, menyebut ia dengan Raja Patuat Gajah. Dia adalah cucu dari Raja Sianipar. Nama Raja Patuat Gajah ini bukan muncul begitu saja, tetapi ada cerita di balik peristiwa yang sangat dikenal oleh keturunan Raja Sianipar Patuat Gajah ini, di mana ini akan menentukan pihak yang disebut tulang Bonani Ari dari keturunan Raja Sianipar Patuat Gajah ini. Dahulu kala, di Tanah Batak, ada sebuah acara pesta pemuda-pemudi yang bertujuan sebagai wadah perkenalan pemuda-pemudi. Saat anak Raja Sianipar mendengar bahwa di daerah Silindung ada pesta, dia pun berangkat dari Lumban Sianipar, Balige. Dalam pesta itu, anak dari Raja Sianipar ini terpikat melihat cantiknya seorang gadis dari marga Simanungkalit yang bernama Margidol. Anak Raja Sianipar memetik sekuntum bunga yang berada di sekitar tempat itu, kemudian berniat memberikannya kepada Margidol keturunan Simanungkalit, Raja Namora. Margidol, rupamu cantik dan menawan bagaikan bunga ini. Terimalah bungaku. Margidol pun menerima bunga itu dengan senang hati dan menampilkan senyuman manisnya. Dahulu, jika ada seorang pemuda memberikan sekuntum bunga kepada seorang gadis, maka gadis tersebut tidak dapat menolak cinta dari pemuda tersebut. Sepulang dari pesta, Margidol menceritakan kejadian di pesta tadi kepada orang tuanya. Saya sudah bertemu dengan laki-laki yang sangat saya cintai. Seorang pemuda bermarga Sianipar yang berasal dari Baligi. Dia akan datang ke rumah untuk menemui ayah, agar merestui hubungan kami. Ketika orang tua Margidol mendengar hal tersebut, maka sangat tersalah hati mereka, karena Margidol sudah ditunangkan dengan orang lain. Singkat cerita, anak Raja Sianipar datang untuk melamar Margidol. Apa yang harus saya persiapkan dan yang akan saya berikan sebagai mahar putrinya Tulang? Raja Simanungkalit berusaha keras menolak pinangan tersebut dengan memberikan syarat yang mustahil, yaitu membawa seekor gajah berwarna putih ke kampung mereka dalam kurun waktu 1 hari. Raja Simanungkalit tahu tidak ada gajah putih di Tanah Batak, apalagi dengan waktu sesingkat itu. Namun, anak Raja Sianipar menyanggupi dan menyetujuinya. Kampung Simanungkalit terletak di lembah yang dikelilingi bukit. Anak Raja Sianipar mencari gajah putih hingga hari mulai gelap. Ia hanya menemukan gajah abu-abu. Karena waktu mendesak, ia menggunakan kesaktiannya. Ia mencari tanah putih untuk mewarnai gajah abu-abu tersebut menjadi putih. Tantangan berikutnya adalah menurunkan gajah ke kampung Simanungkalit. Dengan mantra, ia memindahkan gajah putih itu. Orang tua Margidol tercengang melihat gajah putih di depan mereka dan terpaksa menerima lamarannya. Namun, Raja Simanungkalit mengajukan permintaan terakhir bahwa pisau yang dibawa anak Sianipar harus digunakan untuk menyembelih gajah yang dibawanya. Saat hari kembali gelap, kekuatan sihir anak Raja Sianipar terbatas, dan gajah itu berubah kembali menjadi abu-abu. Peristiwa ini mengungkap dua kesalahannya: tidak murni dalam bekerja keras dan menggunakan kesaktian untuk mengubah warna dan memindahkan gajah. Karena kecurangan ini, orang tua Margidol menolak lamarannya. Raja Simanungkalit bahkan bersumpah akan mengusir dan tidak mengakui Margidol sebagai anaknya jika ia tetap menikah dengan anak Raja Sianipar. Meskipun demikian, anak Raja Sianipar tetap bersikeras menikahi Margidol karena cintanya. Melihat keadaan ini, kakek dari Margidol turun tangan. Ia menyetujui pernikahan mereka dan berjanji akan menganggap Margidol sebagai putrinya sendiri jika orang tuanya menolaknya. Akhirnya, pernikahan mereka terlaksana. Cerita inilah yang menjadi awal mula keturunannya memberi gelar Raja Patuat Gajah, yaitu raja yang menurunkan gajah. Pisau yang dibawa anak Raja Sianipar sampai sekarang masih ada dan disimpan oleh salah satu keluarga, Simanungkalit, di Siborong-Borong. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 4 orang anak laki-laki dan mereka tinggal di Lumban Sianipar, Balige. Marga Simanungkalit dari kisah ini mendapat kedudukan sebagai tulang Bonani Ari bagi keturunan Raja Sianipar Patuat Gajah, menjadikannya paman dengan posisi tertinggi dalam silsilah Batak. Oleh karena itu, marga Sianipar wajib menghormati marga Simanungkalit, terutama Boru Simanungkalit. Sebaliknya, dalam adat marga Simanungkalit, marga Sianipar akan dipanggil sebagai Boru Putri Kesayangan
Begitulah kisah dari Raja Patuat Gajah. Sampai sekarang, makam Raja Sianipar Patuat Gajah ini ada di pintu masuk kampung. Lumban Sianipar ini dengan model makam Batak yang khas. Ada gajah putih di depannya.